Salah kena ke sini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memoderatori Mbak Rita sebagai penyaji yang akan menyampaikan hasil kajiannya terkait sumber sejarah, the raw materials using the sword. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Rita untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ya tentang sumber sejarah. Sumber sejarah adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa yang terjadi dialami oleh manusia pada masa lampau ada yang meninggalkan jejak-jejak peninggalan, bukti-bukti yang menyangkut kehidupan masyarakat atau manusia, dan semua itu dijadikan objek yang diteliti atau dikaji dan disimpulkan oleh para sejarawan. Selanjutnya, menurut sifatnya, sumber sejarah dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Lanjut. Sumber primer yaitu sumber yang dihasilkan aksi yang melihat dengan mata kepalanya sendiri atau dengan alat lain yang hadir dalam peristiwa. Sumber primer dihasilkan oleh orang yang sejaman pada saat peristiwa tersebut terjadi. Sumber primer dapat berupa keterangan langsung dari pelaku sejarah, sumber lisan, dokumen-dokumen, naskah perjanjian, arsip, dan benda atau bangunan sejarah atau benda-benda arkeologi. Selanjutnya, lanjut Mas Aldi. Udah, sumber sekunder kan? Bisa. Tak terlihat, Pak. Rita. Udah. Enggak, saya sampai lihat deh itu. Enggak, dia aku enggak kelihatan. Masa gak kelihatan? Nah ya, baru kelihatan. Selanjutnya sumber sekunder. Sumber sekunder yaitu sumber yang dihasilkan oleh orang yang bukan pelaku atau saksi, atau dengan kata lain pempisah hanya tahu peristiwa itu dari pelaku atau saksi. Berisi informasi atau keterangan yang diperoleh dari perantara dan tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap terjadinya peristiwa sejarah. Selanjutnya, menurut bentuknya sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sumber lisan, sumber tertulis, dan sumber benda. Halo, terputus. Belum ganti slide-nya. Ya sudah, berarti nih. Sudah terlihat, Pak. Halo. Kelihatan tapi slide-nya masih tetap yang. Halo. Halo. Yang mana?
Terlihat tapi masih yang menurut bentuk sumber sejarah, Oh, ini sudah. belum yang sisanya. Oh, sinyalku berarti. Selanjutnya, sumber lisan. Sumber lisan merupakan keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari suatu peristiwa sejarah. Kenyataannya adalah narasi sejarah merupakan bagian besar yang dimaksudkan untuk menceritakan kepada kita seperti apa masa lalu tersebut. Mereka yang terdiri dari pengenal masa lalu dan mereka berupaya untuk memberitahukan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi. Ini berarti bahwa secara tepat narasi dimaksudkan untuk memberikan kebenaran yang klaim. Selanjutnya, sumber lisan oleh sebagian orang diartikan juga sebagai sejarah lisan yang dapat digunakan sebagai penulisan sejarah. Sejarah lisan sendiri memiliki arti yang khas yang bertanggung jawab, yaitu sumber sejarah yang dilihat oleh manusia pengikut atau yang menjadi saksi adanya peristiwa sejarah pada zamannya, di mana orang yang melisankan benar-benar mengetahui mengikuti kejadian masa lampau yang diceritakan dengan penuh tanggung jawab atas kebenarannya. Selanjutnya, sumber tertulis. Sumber tertulis merupakan keterangan tertulis yang berkaitan dengan peristiwa sejarah. Sumber tertulis ini merupakan sumber dokumenter sebab sumber ini berupa bahan sejarah dalam bentuk tulisan. Contohnya seperti prasasti, kronik, babat, piagam, dokumen, laporan, arsip, dan surat kabar. Selanjutnya, terakhir. Belum ganti Mas Aldi slide-nya. Sudah. Belum ganti masih sumber tertulis. Ini. Benda ya. Udah kelihatan, Mbak? Yang terakhir yaitu sudah. Yang terakhir yaitu sumber benda. Sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Sumber benda disebut juga sebagai sumber korporal, yaitu benda-benda peninggalan pada masa lampau. Contoh sumber sejarah benda yaitu bangunan, masjid, alat-alat atau benda budaya, seperti kapak, gerabah, perhiasan, manik-manik, candi, dan patung. Sekian. Baik, terima kasih Mbak Rita atas penjelasan materinya, yang mana pada kesempatan tentang sumber sejarah. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah dibagi menjadi dua, yaitu sumber dan sumber. Kemudian berdasarkan bentuknya, sumber dibagi menjadi tiga, yaitu sumber lisan, sumber tertulis, dan sumber benda. Dan saya buka 3 sesi pertanyaan. Silakan. Monggo Mas Mbak yang ingin bertanya terkait dengan sumber sejarah. Mungkin dari Mbak Inti ada yang mau ditanyakan? Apa Mbak Cinta? Mbak Cici? Bertanya ya. Oh ya, Mas Romi. Silakan.
kan untuk apa sumber itu dibagi menjadi dua, yaitu primer sama sekunder. Itu Mbak Rita tadi kan papernya kan membahas tentang sumber sejarah. Kalau misalnya Mbak Rita nanti itu nulis tesisnya tentang sejarah Eropa itu, apakah nanti sumban Scopus ya seperti Oxley, Wiley ya, sama Wiley itu kan. Terus untuk kalau sejarah Indonesia itu apakah tidak menggunakan sumber sejarah primer nantinya? Karena kan kalau bisa itu kalau sejarah Indonesia atau sejarah lokal kan kalau masih ada sumbernya pakai sumber primer itu. Terima kasih. Baik, jadi inti dari pertanyaan Mas Romi adalah bagaimana memilih sumber jika misalkan Mbak Rita mau menulis tentang sejarah Eropa, apakah sumber benar indeks Scopus, kemudian jika meneliti tentang sejarah Indonesia, apakah dia menggunakan sumber primer. Seperti itu, bagaimana tanggapan dari Mbak Rita? Langsung dijawab dulu. Langsung dijawab. Oh ya, baik. Terima kasih. Kalau untuk sejarah bisa mencari dulu di daerah tersebut masih ada atau orang yang sebagai si sejarahnya itu masih hidup gitu. Kalau seandainya tidak ada orangnya secara langsung, kita bisa mencari data-datanya seperti di kan pasti ada di desa atau apa kan tentang sejarah desa itu, kita menggunakan itu seperti itu. Kalau untuk yang Eropa, jurnal indeks Scopus pakai kalau lama itu benar-benar masa peristiwa sejarah itu terjadi gitu. Bagaimana Mas Romi? Dari Mas Romi. Oh iya kan kalau misalnya ya untuk sejarah kolonial atau sejarah Indonesia Madya, sejarah budaya Islam itu kan untuk penggunaan sumber primer itu kan bisa ke itu mencari di Andri kalau katanya Pak Najib Johari, guru saya dulu di satu. Nah itu kan apakah nanti mungkin Mbak Rita nanti seperti itu nanti kayak yang dilakukan anak-anak ilmu sejarah ya, karena saya itu waktu dengar skripsinya anak ilmu sejarah itu harus ke Andri Jakarta katanya Pak Najib Johari itu. Baik, jadi ini tentang pendapat Mbak Rita ya. Misalkan Mbak Rita mau membahas atau meneliti tentang sejarah kolonial, apakah memang harus ke Andri? Atau menurut Mbak Rita sudah tidak perlu ke sana jika memungkinkan data-data yang dibutuhkan sudah tersedia? Bagaimana Mbak Rita? Menurut saya kita tetap harus ke Andri karena kan untuk memastikan apakah benar data-data tersebut tersimpan di Andri tersebut. Seperti itu. Dan kalau untuk lebih mempertajam lagi benar tidaknya terjadi peristiwa-peristiwa pada masa itu. Seperti itu. Baik, jadi menurut Mbak Rita, memang kita seharusnya ke Andri. Karena pengalaman pribadi saya sendiri juga dulu skripsi menulis tentang sejarah murni, saya juga memang ke Andri, Mas. Jadi memang sangat perlu ke sana. Tapi kita sebelumnya harus mencari dulu di sekitar kita apakah mungkin ada. Nah, jika sudah sekiranya kita sudah cukup yang di sini, kita baru ke Andri. Seperti itu. Apakah ada tanggapan lain dari Mas Romi? Oh iya, makasih. Berarti siap biayanya nanti ya kalau ke Andri nanti. Kemudian ditanggung nanti sama fakultas. Oh ya, semoga saja ya Mas ditanggung sama fakultas. Karena dulu saya tidak ada tanggungan dari kampus, jadi pakai dana pribadi semuanya. Baik, apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Mungkin dari Mas Aldi, ada yang mau ditanyakan? Tanya opo. Ini Mbak Rita, sebetulnya kan ada beberapa yang perlu ini apa yang ditekankan ya kalau memilih sebuah sumber sejarah, karena sejarah itu
itu harus berbasiskan data ya, karena sebagaimana metodologi penelitian sejarah itu terdiri atas 4 langkah. Yang pertama yaitu mengumpulkan sumber atau heuristik. Nah, pada pokok bahasan yang panjenengan sudah paparkan adalah tentang sumber sejarah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sumber sejarah itu dapat dikatakan, sebetulnya pertanyaan ini sudah saya tanyakan sih ke Pak Ari itu. Bagaimana sumber sejarah itu dapat dikatakan valid dan reliable ya. Tapi gini pertanyaan saya, misalnya kita membahas peristiwa misalnya yang susah untuk dikaji. Contoh misalnya adalah peristiwa tentang manusia purba. Nah, bagaimana cara mengklasifikasikan sumber kalau temanya itu manusia purba gitu? Menurut panjenengan gimana? Baik, pertanyaannya saya ulangi, terkait bagaimana sumber sejarah bisa dikatakan valid atau reliable, dan kemudian bagaimana mengklasifikasikan sumber sejarah terkait masa manusia purba ya Mas ya? Masa bagaimana Mbak Rita, silakan. Atau mungkin di jurusan panjenengan kan berbasiskan berbasiskan SKI kan ya, Peradaban Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau SKI itu kan temanya itu kan pasti tarikh, kemudian tobakot itu istilahnya itu cerita-cerita manakib itu ya. Kalau manakib itu terus kemudian gini aja sumber, kalau menurut panjenengan bagaimana sih mengklasifikasi sumber sejarah itu kalau pemahaman panjenengan? Saya mencoba menjawab Mas ya. Kalau menurut saya, kalau kita mau mencari sumber tentang yang manusia purba, itu kan setahu saya ada beberapa tempat itu yang masih ada kayak, bukan prasasti apa sih, yang kayak ada gambar-gambarnya dicoret di gua atau di batu gitu kan, itu juga termasuk sumber, bisa dijadikan sumber sejarah seperti itu. Terus kita juga bisa mencari di museum-museum yang mengkhususkan untuk manusia purba tersebut. Seperti itu Mas Aldi. Apakah kita hanya berkunjung? Bagaimana Mas Aldi? Atau mungkin apakah kita hanya berkunjung ke museum saja? Ataukah kita itu harus mencari beberapa laporan-laporan penelitian? Nah, sebetulnya kan kalau mengenai manusia purba itu kan ya kita harus memang klasifikasi sumber itu kan ada primer kemudian sekunder ya. Kalau penelitian taruh primer itu kan kita harus tinjau kemana, tinjau ke museum misalnya, contoh bentuk-bentuk fosilnya. Kemudian kalau sekunder itu kan kita melihat dari laporan penelitian. Contoh kalau misalnya kita membahas tentang gua, kita melihat dari penelitiannya, contoh penelitiannya Henfold Geldern itu bisa dianalisis. Bisa juga dilihat dari tipologinya, misalnya kalau membahas tentang fosil itu dari tipologinya gitu. Jadi itu kalau sepengetahuan saya sih gitu, kalau sepengetahuan saya gitu. Kalau mungkin kalau panjenengan bahas tentang sejarah Islam, mungkin dulu skripsinya panjenengan apa Mbak Rita? Tentang hijab. Tentang hijab di UINSA, perkembangan hijab. Nah, panjenengan tentang hijab itu gimana Mbak? Kalau tentang sumber tentang pengumpulan sumbernya panjenengan, pengalaman panjenengan? Kalau saya kemarin untuk sumber primernya ya, saya wawancara ke mahasiswa pada tahun 1982, karena saya itu pakai tahun itu. Jadi mahasiswi sih lebih tepatnya
mahasiswi pada saat itu. Jadi kan orangnya itu masih punya kayak fotonya dulu itu mereka pakai hijabnya seperti apa, modelnya seperti itu gitu. Jadi lebih ke arah wawancara ke alumni UIN pada masa itu seperti itu. Baik, bagaimana untuk pertanyaannya Mas Aldi yang tadi Mbak, apakah hanya cukup kita ke museum? Apakah kita tidak membutuhkan dokumen-dokumen lain terkait dengan sumber sejarah primer seperti itu? Kalau dokumen-dokumen lain seperti yang saya tahu kalau untuk masa manusia purba ya, kan kalau sumber primernya kita bisa lihat di museum seperti yang tadi dibilang sama Mas Aldi juga. Dan kalau untuk sumber yang sekunder juga bisa kita lihat dari laporan-laporan yang dulu pernah meneliti itu semua. Tapi kalau untuk sumber primernya ada yang menulis, sepertinya sih enggak ada ya. Tapi kalau bentuknya kayak prasasti atau apa yang ada tulisannya itu insya Allah ada. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Rita. Bagaimana Mas Aldi? Apa ada tanggapan lain? Mungkin teman-teman mungkin bisa bertanya mungkin Ya. Saya persilakan untuk teman-teman yang Mbak Cici mungkin ada yang ditanyakan. Atau Mas Adam, Mas Agus, Mbak Sinta. Bagaimana? Apakah sudah cukup? Ya, Mas. Saya ingin meminta pertanggungjawaban Bu Rita karena Bu Rita yang menyajikan tentang sumber lisan tadi ya, sumber lisan. Kira-kira kalau umpamakan kita ingin meneliti sejarah gitu ya, lalu kita ingin berdasar kepada beberapa sumber lisan, kira-kira ada nggak ya kayak standar untuk mengklasifikasi dari sumber-sumber lisan yang ada? Mungkin umur, dari segi umur minimal berapa, mungkin maksimal berapa. Saya sempat dapat kayak informasi tentang hal itu, tapi hilang udah informasi itu. Mungkin Bu Rita bisa menekankan lagi, maksudnya sumber lisan yang kira-kira bisa dipakai dalam penulisan sejarah itu seperti apa gitu. Apakah asal sumber lisan ataupun keterangan dari seseorang itu bisa dipakai dalam penulisan sejarah gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Rita. Terima kasih Mas Agus. Ya, jadi pertanyaannya Mas Agus adalah apa saja persyaratan suatu sumber dapat digunakan sebagai sumber lisan dalam penelitian sejarah? Mungkin seperti itu. Langsung dijawab, Mbak Rita. Saya mencoba menjawab ya. Kalau untuk sumber lisan, kita bisa lihat dari rentan usianya gitu. Apakah pada waktu peristiwa sejarah itu terjadi, usianya sudah bisa dikatakan dia itu paham peristiwa sejarah itu tentang apa, seperti itu. Terus kalau untuk masalah umur, berapa umurnya saya kurang tahu. Berapa persyaratan berapa umurnya untuk bisa dijadikan sebagai sumber lisan suatu sejarah. Baik, bagaimana Mas Agus? Apakah ada tanggapan lain? Atau mungkin teman-teman ada yang bisa menambahi? Monggo.
Berarti sumber lisan itu bisa dipakai jika narasumbernya itu paham gitu ya, paham tentang peristiwa yang terjadi pada masa itu berarti ya Bu Rita ya. Oh gitu. Berarti bukan asal narasumbernya ini lahir sezaman dengan peristiwa mungkin yang kita tulis, jadi kita bisa pakai pendapatnya. Berarti nggak seperti itu ya, berarti harus memenuhi pemahaman narasumber itu sendiri terhadap peristiwa itu mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Rita. Baik, terima kasih Mas Agus. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Saya buka satu pertanyaan. Saya. Ya, silakan Mas Adam. Oke, saya mau bertanya terkait dengan sumber yang digunakan dalam penulisan sejarah ya. Nah, apakah Al-Quran itu dapat digunakan sebagai sumber dalam penulisan sejarah? Nah, menurut Mbak Rita bagaimana? Oke, pertanyaannya sangat menarik ya. Bagaimana Mbak Rita, apakah Al-Quran bisa digunakan sebagai salah satu sumber sejarah? Al-Quran bisa dijadikan sebagai sumber sejarah, itu bisa gitu, karena dulu ada teman saya yang meneliti mengenai perang Badar atau perang apa gitu loh. Dia sumber primernya itu berasalkan dari Al-Quran dan hadis gitu, dan sama dosen pembimbingnya itu nggak apa-apa itu dimasukkan sebagai sumber sejarah tersebut, seperti itu. Ya, terima kasih. Bagaimana Mas Adam? Ada tanggapan lain? Mungkin ada tanggapan sedikit ya, karena Al-Quran ini kan turunnya firman dari Tuhan Allah kepada Nabi Muhammad ya, dan Nabi Muhammad kan digambarkan kalau sebagai orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, kemudian kan penulisan atau pembukuan Al-Quran ini itu dilakukan dalam 3 masa. Dalam masanya Nabi Muhammad, Khalifah Abu Bakar, dan Khalifah Utsman kalau nggak salah. Nah, apakah kita sebagai sejarawan, sedangkan kita kan nggak pernah ya, kalau Al-Quran bisa digunakan sebagai sumber sejarah, bolehkah kita mengkritik isi dari Al-Quran itu? Sedangkan gini, kalau dikatakan sumber yang valid tadi ya, itu kan kayak gimana ya, misalkan bisa dibuktikan, bisa kita kritisi. Nah, sedangkan kan Al-Quran terkadang itu juga bahasa-bahasa kiasan yang perlu tafsiran-tafsiran. Dan juga menurut saya ada apa ya, kan Nabi Muhammad ini tadi loh, kata-kata tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian apa yang beliau katakan itu menjadi dan dibukukan. Apakah yang membukukan itu tidak ada unsur-unsur subjektivitas untuk mengganti sebuah ayat-ayat itu, sehingga apakah kita boleh ketika memakai sumber Al-Quran itu kita mengkritisi isi dari Al-Quran tersebut? Benarkah memang peristiwa misalkan perang Badar tadi ya, benarkah memang perang Badar itu terjadi seperti itu? Ataukah kita bagaimana, atau perlu sumber yang lain untuk memvalidkan apa yang ada di dalam ayat Al-Quran tersebut sebagai sumber sejarah? Gimana Mbak Rita? Kok kritisi Al-Quran? Bagaimana, mungkin ada pendapat dari teman-teman lain juga terkait apakah boleh kita mengkritisi Al-Quran sebagai sumber sejarah yang valid? Boleh saya masuk di? Seru pertanyaannya. Oke, silakan. Ini tanggapan saya nggih. Kalau secara Al-Quran, secara nas ya, secara nas itu memang asli, secara nas itu. Tetapi perlu ditekankan yaitu ada ilmu kandung yang untuk menafsirkan baik secara lugawi maupun maknawi. Itu kalau dalam penafsiran Al-Quran itu secara lugawi, secara bahasa, secara maknawi, secara makna. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran itu ada beberapa turunannya dari para penafsir, para mufasir itu. Kalau mengenai mufasirin ya, contoh misalnya kalau dalam kajian Al-Quran itu kalau perlu kita tekankan yaitu asbabun nuzulnya, yaitu asal usul turunnya ayat tersebut.
ada beberapa tafsiran-tafsiran sebetulnya kalau mengenai apa, contoh misalnya ayat surat Al-Baqarah ayat 30, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu jailu fil ardi khalifah. Makna khalifah mengenai makna khalifah. Sebetulnya kalau mengenai makna khalifah, saya tuh pernah baca antara tafsir Zilalil Quran karangannya Said Qutb dengan tafsirnya ini tafsir Jalalain secara bahasa itu beda-beda itu mengenai khalifah. Kalau khalifah itu dikatakan pemimpin. Oh, pemimpin seperti apa? Terus secara lugawi itu, oh ternyata pemimpin itu ternyata khalifah itu istilah bisa juga digantikan pengganti. Oh, maknawi itu secara lugawi kan beda. Terus secara maknawi juga berbeda. Jadi seperti itu. Kalau mengenai tafsir Jalalain, kalau Jalalain itu ada syarahnya. Ada namanya tafsir Sawi, Hasisatu Sawi itu kitab-kitab turunan-turunannya itu untuk menjelaskan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu secara nas ya itu memang sudah paten, tetapi tergantung dari penafsirannya dari mufassirin. Dan penafsir itu mufassirin itu ada beberapa hal yang mendasar. Oh, itu ternyata bisa menggunakan dari hadis ya, berarti untuk pandangan hadis. Oh, hadis ini sejaman dari apa? Contoh misalnya apa? Contoh misalnya hadis Su'idi ya. Tentang Abdullah Ubay bin Salul mengenai memfitnah Siti Aisyah. Itu hadis itu atau fitnah Aisyah itu kan ada turunan-turunannya. Jadi kalau mengenai yang perlu ditekankan yaitu turunan-turunannya tersebut. Oh, ternyata si mufassirin itu mendasarkan seperti ini. Oh, dan kemudian juga ada juga menurut beberapa ulama-ulama lain gitu. Jadi para ulama-ulama itu juga yang mendasari dengan dasar-dasar ulama-ulama lain. Para ulama terus kemudian mendasari para tabi'in mendasari pada para kaum tabi'in kaum sahabat ke Rasulullah. Jadi itu. Kalau turunan-turunan ayat ya, rahasia Quran itu kan asalnya kan ada Abdullah bin Mas'ud, Sa'id bin Sabit, sampai Ali bin Abi Thalib. Iku sing nganu Quran sing hafal Quran iku kuno. Iku sing bagian tim untuk nulis Quran iku. Terus kemudian menurunkan sampai sekarang itu. Jadi seperti itu untuk menafsirkan Quran itu. Maka jari ini Gus Baha itu kalau mengenai kata Quran iku maknane iku wake maknane iku siji satu kata wis maknane iku tafsirane wake. Nah, jadi itu. Jadi tergantung para mufassirin mendasari dari beberapa ulama-ulama sebelum-sebelumnya sampai generasi tabi'in, sahabat sampai itu. Jadi seperti itu. Bersanad ini nih. Nyambung model Quran itu nek terangno. Ngoten nek di Quran. Oke, terima kasih atas masukannya dan tambahannya Mas Aldi. Bagaimana Mas Adam, apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mas Anjang? Cukup menjawab, cuma memang sebenarnya sejak saya S1 ya, kuliah pertama S1 dan di Sugiyoto Bu Ida terkait dengan ilmu sejarah, saya tuh akhirnya mulai berpikir ketika sumber sejarah dan Al-Quran. Dan Al-Quran kan kadang kita tidak boleh mengubah isinya, saklek lah. Pendekatan agama dan pendekatan sejarah itu kan berbeda ya. Kalau sejarah kita kan harus mau tidak mau meyakini itu, sedangkan kita kalau pendekatan sejarah kita harus mengkritisi. Sehingga ada kegalauan ketika saya boleh kasih Al-Quran ini dipakai sebagai sumber sejarah. Kenapa? Karena bagaimanapun ya penulisan Al-Quran itu kan oleh manusia dan kayaknya juga cukup jauh antara Nabi Muhammad meninggal dengan jadinya Al-Quran sebagai sebuah kitab, sebagai sebuah buku itu loh. Nah, sehingga apakah tidak ada unsur-unsur konspirasi di sana untuk mengganti? Karena kan kita juga bisa melihat dari sisi sejarah Khulafaur Rasyidin ini, setelah mereka kehilangan sosok Nabi, mereka mulai bertikai, bahkan Abu Bakar dan Aisyah juga bertikai. Kemudian Ali dengan siapa itu kan bertikai. Nah, apakah setiap pergantian kekuasaan ini kan biasanya kalau di kitab ambil lingkup
Indonesia lah misalkan, setiap pergantian dari Bung Karno ke Pak Harto kan ada terjadi pergeseran sejarah yang berbeda. Nah, apakah itu tidak di sisinya kita sebagai seorang sejarawan, perlukah kita mengkritisi Al-Quran ini sebagai sumber sejarah? Karena memang orang-orangnya yang membukukan timnya ini tadi kan berbeda kekuasaannya. Apakah tidak ada unsur kekuasaan dalam penulisan Al-Quran ini? Gitu. Mbak Inti kalau mau kepin masuk Mbak Inti. Baik, terima kasih. Mbak Inti, apakah ada tanggapan? Sikat Mbak Inti. Ya, Monggo Mbak Inti. Iya. Koneksi sebentar, koneksi putus. Oh, kalau setahu saya itu orang yang menafsirkan Al-Quran sendiri itu nggak sembarang orangnya. Akhlaknya juga. Apa? Ya, wis. Nah. Yes. Itu sih, mungkin terdengar apa enggak? koneksi terputus Bu Inti. Oh iya, tadi sudah terdengar belum? Terdengar. Oh iya. Ya, kalau saya cuma menambahkan saja, kalau yang menafsirkan Al-Quran itu juga bukan sembarang orang gitu. Maksudnya ada beberapa ilmu yang harus mereka kuasai untuk bisa menafsirkan gitu. Mungkin yang katanya Mas Aldi tadi memang penafsiran tiap katanya memang berbeda, tapi kan itu juga harus ya itu menguasai beberapa ilmu seperti ilmu lugha, ilmu syariah. Terus juga dilihat dari akhlaknya yang tadi Mas Aldi bilang sanad gitu kan. Itu sih. Tapi kalau jadi sejarahnya itu yang saya juga belum tahu. Saya. Boleh masuk nggih kula nggih. Nggih. Sajane kalau nek Nggih, monggo. nggih, lek ayate ku pakem, gak iso dikritik. Cuman tafsirane sing iso dikritik. Tafsirannya. Contoh misalnya apa? Pandangannya Hamka mbek pandangannya Kiai Misbah Mustafa. Adike Kiai Bisri Mustafa itu beda pandangan itu. Saling mengkritik itu. Antara apa? Contoh misalnya tentang tentang Wamala. Itu ada itu kritikannya itu, saya lupa itu apa isinya itu tentang apa tentang tafsiran antara bagaimana sikap terhadap penguasa. Contoh juga yang kedua ada juga tafsiran beda antara mengenai penguasa itu contoh yo. Jadi sebetulnya ayat itu yo gak iso dikritik nek ayate, cuman tafsirannya sing iso dikritik. Tapi ada beberapa hal yang mendasar, yaitu ada secara bahasa, secara maknanya, turunannya dan itu. Contoh misalnya pandangannya orang-orang di Timur Tengah itu, di Suriah, ada perbedaan tafsiran itu antara siapa itu Syekh Said Ramadan Al-Buti dengan salah satunya itu yang antara pro pemerintah dengan yang kontra pemerintah. Itu kan tafsirannya beda-beda. Tapi ayatnya padha, tapi tafsirannya beda-beda. Jadi seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya ayat Quran itu tetap, cuma tafsirannya itu kadang para mufassirin ada yang sering kritik, tapi pengkritikan itu merupakan bagian dari perkembangan ilmu itu. Tadi hari ini bangun kan ala lagi ya punah hari babi zamani. Jadi wong sing berakal itu kan sesuai dengan zamannya. Jadi seperti itu.
Baik, terima kasih atas tambahannya, Mas Aldi. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi ataupun memberikan tanggapan? Jika tidak ada, saya tutup ya presentasi kali ini. Oke, apakah tidak ada? Baik. Sekian dari presentasi Mbak Rita tentang sumber sejarah. Apabila ada yang masih mengganjal ataupun pertanyaan